Halo semuanya, kalian tahu kan, sebagai analis sepak bola, kadang kita nonton laga yang cuma buat hiburan. Tapi kadang ada juga pertandingan yang bikin kita ngerasa, wah gue harus banget nih keluarin papan taktik sekarang juga. Nah, laga yang satu ini jelas masuk kategori kedua. Langsung aja kita bedah laga super seru di Sydney Super Cup ini, di mana Tottenham racikan Roberto De Zerbi adu mekanik lawan Chelsea di bawah komando bos baru mereka, Xabi Alonso. Ini benar-benar bentrokan dua filosofi sepak bola modern yang udah kita tunggu-tunggu. Coba kalian perhatikan angka ini, menit ke-92. Kenapa momen ini krusial banget? Bayangin aja, dalam kondisi cuma main dengan 10 orang di lapangan, Tottenham Hotspur malah sukses mencuri kemenangan. Dan yang lebih gila lagi, mereka ngasih Xabi Alonso kekalahan pertamanya sebagai manajer Chelsea. Jadi ini tuh bukan sekedar gol telat biasa, teman-teman. Ini adalah klimaks dari sebuah drama adu taktik yang benar-benar luar biasa. Nah, buat paham seberapa gilanya gol penentu tadi, kita harus tarik mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya. Sejak peluit babak pertama dibunyikan di Accor Stadium, intensitasnya udah kerasa banget. Sangat fisik, kacau, dan transisinya itu loh, cepet banget. Jujur aja, ini sama sekali nggak berasa kayak pertandingan pramusim. Dua-duanya langsung main dengan garis pertahanan tinggi, saling tekan, nyari ruang, dan maksa lawan buat bikin kesalahan secepat mungkin. Dan karena intensitas tinggi itu, semuanya terjadi serba cepat. Di menit ke-17, rekrutan barunya Spurs, Sandro Tonali, langsung pecah telur. Tapi lihat deh gimana respon kilatnya Chelsea. Cuma butuh waktu 4 menit buat Estevao bikin skor jadi imbang 1-1. Laga ini benar-benar seimbang sampai babak kedua dimulai. Dan tiba-tiba, boom, bencana datang buat Spurs di menit ke-49. Walaupun sempat pincang, ujung-ujungnya laga ini malah ditutup sama kejutan gila di menit 92. Oke, mari kita omongin bencana di menit ke-49 tadi. Karena ini adalah titik balik taktis paling masif di pertandingan ini. Momennya terjadi pas pemain pengganti, Kevin Danso, langsung kena kartu merah. Ini semua berawal dari umpan cerobohnya Archie Gray, ya. Danso gagal kontrol bola dan akhirnya terpaksa ngelanggar João Pedro pas dia udah jadi orang terakhir di lini belakang. Dari yang tadinya main nyerang dan cair banget, De Zerbi tiba-tiba dipaksa muter otak. Gimana caranya bertahan dengan 10 orang lawan tim yang lagi haus-hausnya nyetak gol? Pastinya Chelsea nggak buang-buang waktu buat ngeksploitasi keunggulan jumlah pemain mereka. Tekanannya bener-bener bertubi-tubi. Cole Palmer sempat nyaris banget bikin gol dari tendangan bebas. Tapi yang bikin Spurs tetap napas adalah penampilan heroiknya kiper Antonin Kinski. Asli, dia bikin penyelamatan ganda jarak dekat yang luar biasa banget buat ngegagalin peluang beruntun dari Estevao dan João Pedro. Dan yang bikin salut, walau dikurung habis-habisan, Spurs nggak cuma parkir bus. Rio Kieremathen bahkan hampir nyolong gol lewat serangan balik kalau aja bolanya nggak kena mistar. Mentalitas kuat De Zerbi bener-bener patut diacungi jempol. Tapi gini, sepak bola itu kan bukan cuma soal momen dramatis ya, tapi juga soal siapa sih yang sebenarnya ngontrol sistem di atas lapangan. Sekarang, kita bakal masuk ke ranah data. Mari kita bedah bareng-bareng performa kunci dari motor baru lini tengah Tottenham yang harganya nyentuh 100 juta pound sterling ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Sandro Tonali. 7. Ini bukan sekedar angka kebetulan loh. Tonali nyatat angka tertinggi di tim buat metrik penetrasi ke sepertiga akhir lapangan, yaitu sebanyak 7 kali. Buat kalian yang suka taktik, ini jadi bukti betapa besarnya kontribusi serangan Tonali dari lini tengah. Dia nggak cuma bertugas motong serangan lawan, tapi secara aktif jadi mesin utama yang bawa bola nembus ke area paling bahayanya Chelsea. Dan ngomong-ngomong, nggak cuma penetrasinya yang ngeri, distribusi bolanya juga sangat dominan. Dia berhasil nyelesain 53 operan sukses. Di timnya, angka ini cuma kalah dari Ben Davies yang bikin 74 operan. Coba pikir deh, buat ukuran pemain yang baru aja gabung, adaptasinya luar biasa cepat. Dia langsung bisa megang kendali sistemnya De Zerbi. Golnya di babak pertama itu ibarat bonus aja dari etos kerjanya yang Spartan banget sepanjang laga. Selain Tonali, laga ini juga ngasih kita satu kontras yang super tajam, khususnya di lini depan Tottenham. Di awal laga, Dominic Solanke dipercaya turun sebagai ujung tombak utama. Tapi sayangnya, penampilannya sunyi banget. Dia gagal ngasih dampak yang berarti. Nah, cerita ini langsung berubah drastis dan berbanding terbalik pas kita lihat apa yang terjadi di babak kedua. Tepatnya waktu Richarlison masuk dari bangku cadangan. Kalau kita lihat dari kacamata analitik, perbedaan dua striker ini mencolok banget. Kalian bisa lihat sendiri datanya. Meskipun Richarlison cuma main di paruh kedua, dan ingat loh, posisinya Spurs cuma main 10 orang, dia malah bisa bikin 15 sentuhan. Bandingin sama Solanke yang cuma bikin 9. Richarlison sukses nyiptain peluang, ngelepasin tembakan, dan puncaknya, dia ada di posisi yang super pas buat nyamber bola muntah dari tembakannya Jimmy Donnelly.
Data ini secara gamblang ngebuktiin kenapa Richarlison adalah opsi utama yang nggak terbantahkan buat mimpin lini serang. Masuk ke evaluasi taktis terakhir kita, pertandingan ini benar-benar jadi studi kasus yang brilian soal dua kutub yang berlawanan. Di satu sisi, kita lihat ketangguhan mental, dan di sisi lain, ada tumpukan peluang yang terbuang percuma. Tottenham ngebuktiin soliditas pertahanan yang luar biasa setelah kehilangan satu pemain. Tapi di kubu seberang, Chelsea justru nunjukin ketidakmampuan yang lumayan bikin geleng-geleng kepala dalam manfaatin situasi yang harusnya udah di tangan mereka. Buktinya ada di metrik expected goals atau XG ini. Chelsea jelas mendominasi kualitas peluang dengan angka 1.88 berbanding 1.26 milik Tottenham. Buat yang mungkin belum familiar, sederhananya XG itu ngukur seberapa besar peluang sebuah tembakan bakal jadi gol berdasarkan posisinya di lapangan. Nah, kalau pakai logika probabilitas ini, Chelsea harusnya minimal banget bisa nyetak 2 gol. Mereka benar-benar nguasain kotak penalti lawan loh. Tapi, data ini sekaligus ngebongkar satu kelemahan fatal mereka. Chelsea saat ini sama sekali nggak punya insting pembunuh. Nah, ini dia poin krusialnya. Jujur aja, fakta ini pasti bikin manajer sekelas Xabi Alonso pusing 7 keliling. Bayangin, timnya ngelepasin total 13 tembakan, tapi tebak berapa yang on target? Cuma 4 kawan-kawan, dan itu ngelawan tim yang main dengan 10 orang loh. Penyelesaian akhir yang tumpul dan pengambilan keputusan yang gerasah-gerusuh di kotak penalti bikin semua keunggulan taktik dan jumlah pemain itu nguap gitu aja. Di sisi lain, Roberto De Zerbi sadar betul betapa berharganya aset yang dia punya sekarang. Kutipan ini rasanya udah merangkum semuanya ya. Jangan lupa, Richarlison itu top skor Spurs di semua kompetisi musim lalu dengan 12 gol. Dan kemampuannya buat muncul jadi pahlawan di momen super genting kayak Super Cup ini, itu adalah kualitas mental yang nggak bisa kamu beli gitu aja di bursa transfer. Sebagai penutup bedah taktik kita kali ini, laga seru ini ninggalin tanda tanya besar buat kita jelang bergulirnya musim baru Liga Premier. Lewat integrasi mulusnya pemain kayak Tonali dan kembalinya insting tajam Richarlison, pertanyaannya, apakah De Zerbi udah nemuin formula ajaib kemenangannya? Terus di sisi biru, seberapa cepat nih Xabi Alonso bisa ngobatin penyakit kronis di lini serang Chelsea? Waktu terus berjalan, dan pastinya kedua manajer ini masih punya PR yang benar-benar serius.